Dunia kuno memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka yang memerintah kerajaan Tiongkok kuno disebut Putra Langit. Mereka adalah orang-orang yang didewakan, yang setiap kata harus diikuti tanpa pertanyaan. Karena hal itu, ada beberapa kaisar Tiongkok yang melakukan hal-hal yang dianggap gila. Kaisar Wu dari dinasti Qing meninggal dalam kontes mengangkat kuali. Kaisar Wu memiliki badan besar dan terobsesi untuk memamerkan otot-ototnya. Ia juga sangat menghargai kekuatan di atas segalanya. Bahkan, ia juga mengusir semua kutu buku dari posisi tinggi. Peringkat tertinggi kerajaan diisi oleh orang-orang berotot. Namun, kecintaan untuk mengangkat barang-barang berat justru menjadi penyebab kematiannya. Salah satu orang terkuat di kerajaan, Meng Yue, menantangnya dalam kontes mengangkat kuali. Ironisnya, saat Wu mengangkat kualinya, lututnya patah dan dia pingsan. Wu menghabiskan sekitar 8 bulan yang lambat dan menyakitkan, sekarat sebelum tubuhnya akhirnya menyerah. Tentu saja kematian kaisar merupakan kabar buruk bagi Meng. Sebagai hadiah, karena mengalahkan raja dalam kontes, Meng dan keluarganya diburu dan dibunuh. Kaisar Zhou dari dinasti Shang memiliki danau anggur. Saat pemerintahan Kaisar Zhou berlanjut, dia mulai merasa nyaman. Sebagai kaisar dari dinasti besar, ia memutuskan untuk menikmatinya. Tentu saja dengan cara yang dianggap aneh oleh sebagian orang. Zhou memerintahkan pembangunan kolam anggur dan hutan daging, persis seperti namanya. Ini adalah danau besar buatan manusia yang hanya berisi minuman keras. Di tengah kolam ada sebuah pulau kecil, dihiasi pepohonan. Cabang-cabang pohonnya adalah tusuk sate yang penuh dengan daging. Zhou dan para selirnya akan menghabiskan waktu berada di atas kano, menikmati minuman keras dan memetik daging. Kaisar Wu dari dinasti Qing membiarkan seekor kambing untuk memilih haremnya. Salah satu kesenangan utama menjadi kaisar adalah harem. Selain untuk memastikan keberadaan ahli waris, bagi Kaisar Wu harem berfungsi sebagai pengalih perhatian. Kaisar Wu mendedikasikan sebagian besar waktunya untuk haremnya. Dia akan menarik setiap gadis cantik yang ia temukan di luar istana untuk dijadikan haremnya. Pada akhirnya, Kaisar Wu memiliki lebih dari 10.000 wanita di haremnya. Untuk memilih selir yang akan menemaninya di malam hari, dia berkeliling dengan gerobak yang ditarik kambing. Ketika kambing berhenti di depan seorang selir, maka ia akan tidur dengan selir itu. Kaisar Kaozu mengencingi topi cendekiawan. Kaisar Kaozu bukanlah pendukung terbesar pendidikan. Dia percaya bahwa kekuatan militer dan ketaatan pada pemerintahan yang kuat dan terpusat. Karena itu, sang kaisar merasa tidak ada gunanya membuang-buang waktu untuk belajar membaca atau mendiskusikan filsafat. Semua yang saya miliki, saya menangkan dengan menunggang kuda, katanya kepada salah satu penasihatnya. Mengapa saya harus repot-repot dengan buku dan sejarah? Ini bukan hanya ketidaktertarikan sederhana. Pendidikan secara aktif membuatnya marah. Sang kaisar menghabiskan sebagian besar waktunya melontarkan omelan penuh kutukan tentang betapa buruknya para cendekiawan. Ketika melihat cendekiawan, dia merobek topi cendekiawan itu dan buang air kecil di dalamnya. Kaisar Qing membunuh pria karena mengalahkannya dalam sebuah permainan. Kaisar Qing disebutkan telah kehilangan kesabaran selama permainan Liu Bo. Itu adalah permainan Tiongkok kuno yang dimainkan di atas papan batu yang berat. Kaisar Qing kalah dan lawannya rupanya melukai perasaannya. Dia melemparkan papan batu ke kepala lawannya, memukulnya begitu keras hingga menewaskannya. Rupanya, lawan yang bernasib malang itu adalah pangeran dan pewaris Kekaisaran Wu. Kaisar Wu bersumpah akan membalas dendam. Dia menyatukan 7 kerajaan dan memimpin pemberontakan melawan Qing. Kaisar Xianzong memiliki 40.000 harem. Secara tradisional, pada masa Xianzong, kaisar akan melepaskan selirnya ketika pemerintahan mereka berakhir. Seringkali hanya butuh beberapa tahun bagi seseorang untuk muak dan membunuh raja. Xianzong bagaimanapun dengan keras kepala menolak untuk mati. Pemerintahannya berlangsung selama 44 tahun dan harem terus bertambah besar. Pada akhirnya, dia memiliki lebih dari 40.000 harem.
Xianzong hampir pasti tidak punya waktu untuk bertemu mereka semua. Para harem yang jumlahnya besar itu hanya duduk-duduk mempelajari puisi, matematika, dan klasik serta merawat pohon murbe. Seakan masih belum cukup banyak, Xianzong tidak berhenti menambah haremnya. Ketika dia berusia 60 tahun, Xianzong membuat putranya sendiri menceraikan istrinya. Tujuannya agar sang kaisar dapat menjadikan menantu perempuannya sebagai salah satu selirnya. Kaisar Hou Fei menggunakan perut jenderalnya untuk latihan sasaran. Kaisar Hou Fei berusia 9 tahun ketika dia naik tahta. Di usia itu, ia masih terlalu muda untuk diberikan kekuasaan absolut atas sebuah kekaisaran. Kaisar Hou Fei menjadi gila dengan kekuasaan yang hanya bisa dilakukan oleh seorang anak kecil. Dia berhasil bertahan hidup selama 5 tahun sebelum akhirnya orang muak dan membunuhnya. Saat itu, dia melihat jenderalnya Xiao Taocheng tidur telentang. Hou Fei terpikat dengan perut besar Xiao dan mendapat inspirasi. Dia menyematkan target ke perut sang jenderal dan menggunakannya sebagai latihan target. Kaisar muda itu menggunakan panah asli. Untungnya, para Kasim berhasil meyakinkannya untuk menggunakan panah tumpul. Jika dia membiarkan jenderalnya tetap hidup, kata pelayannya, dia bisa menembakkan panah ke perutnya setiap hari. Xiao membalas dendam. Dia mengirim seorang pria ke kamar Hou Fei untuk memenggal kepalanya. Xiao kemudian mengambil alih kekaisaran itu sendiri. Kaisar Cheng Te yang gemar bermain peran. Cheng Te menjadi kaisar ketika dia berusia 13 tahun. Saat itu, ia belum selesai dengan masa kanak-kanaknya. Cheng Te menyukai permainan peran yang biasa dimainkan oleh anak kecil. Dan karena dia adalah kaisar, semua orang harus mengikutinya. Dia memaksa menterinya untuk berpakaian seperti pedagang, sehingga dia bisa berpura-pura menjadi orang biasa yang mengunjungi toko. Ini, di bawah Kaisar Cheng Te, adalah tugas kekaisaran. Siapapun yang tidak mau bermain peran dengannya akan dihapus dari jabatannya. Dia membangun gedung 200 kamar yang disebut Leopard Quarter di sebelah kebun binatang kekaisaran. Cheng Te dan teman-temannya akan menghabiskan waktu di sana untuk minum dan berburu binatang di kebun binatang. Semua berpura-pura berada di hutan mengejar hewan liar. Cheng Te berkuasa sampai dia berusia 29 tahun. Namun, pada akhirnya, minuman keras menjadi penyebab kematiannya. Karena mabuk, dia jatuh dari perahu. Air dingin menewaskannya dengan penyakit yang mengakhiri hidupnya. Disembah sebagai putra langit, Kaisar Tiongkok dianggap memiliki kekuasaan bak dewa. Inilah yang membuat sebagian pemimpin kekaisaran Tiongkok melakukan banyak hal gila yang tidak masuk akal.